Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, kita telah meninggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ketenangan dan menyambut hari kemenangan. Hari ini hari raya Idul Fitri. Ini adalah momen kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bukan hanya karena kita kembali berbuka, bisa melakukan makan dan minum di pagi hari, tetapi juga karena Allah telah menjanjikan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengannya di akhirat nanti. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Namun kebahagiaan sejati bukan sekedar keberhasilan menahan lapar dan dahaga saja, melainkan kita benar-benar mencapai derajat ketakwaan yang menjadi tujuan utama dari puasa kita. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan derajat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kemenangan telah kita raih. Sungguh tahun ini adalah Ramadan yang menenangkan, Ramadan yang sangat menyenangkan. Kita dapat rasakan kenikmatan beribadah selama bulan Ramadan. Lalu bagaimana supaya kemenangan dan ketenangan Ramadan ini tetap kita pertahankan dan kita lestarikan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ketenangan, kemenangan dan kenikmatan beribadah dapat kita raih selama hidup kita sampai akhir hayat kita. Maka kemudian untuk mempertahankan dan melestarikan kemenangan dan ketenangan, kenikmatan dalam beribadah itu, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka, dengan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Hadirin rahimakumullah. Ayat di atas menunjukkan ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan dan melestarikan kemenangan dan ketenangan Ramadan, sehingga dapat kita lakukan, sehingga kita dapat rasakan
di sepanjang hari di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah amanu, meningkatkan keimanan kita. Iman yang bagaimana yang akan mempertahankan kemenangan dan ketenangan yang telah kita raih itu? Tentu iman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang dibenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Maka jelaslah bagi kita bahwa iman itu bukan hanya sekedar ada di bibir saja untuk mempertahankan dan melestarikan kemenangan dan ketenangan. Maka keimanan yang paling mulia adalah keimanan yang diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Syarat yang pertama. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan kemenangan dan ketenangan adalah orang yang berhijrah. Wahajaru. Orang yang berhijrah bukan berarti orang yang berhijrah secara fisik saja. Di sini dikatakan ada 3 kategori hijrah. Yang pertama hijrah mental, yang kedua hijrah kultural, yang ketiga hijrah sosial, dan yang keempat adalah hijrah material. Apa itu hijrah mental? Hijrah nafsu kita. Sebagaimana kita maklum dalam diri kita ada 3 jenis nafsu. Yang pertama nafsu ammarah, adalah nafsu yang cenderung kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbuat tidak benar baik terhadap Allah maupun sesama manusia. Seperti orang yang suka dengan menebarkan kebohongan, menebarkan kebencian, memiliki rasa hasud, iri hati dan takabur. Sehingga nafsu-nafsu inilah yang harus kita hijrahkan dalam rangka mempertahankan ketenangan dan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menuju nafsu yang mana? Menuju nafsu yang kedua, yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang cenderung memulai menyesali diri atas perbuatan buruk. Dia sering merenung, mengkritik diri, mengintrospeksi diri terhadap semua perbuatan yang keliru. Selanjutnya berusaha agar perbuatan buruk itu tidak terulang lagi, tidak kembali dilakukan, sehingga muncul penyesalan di dalam dirinya. Nafsu ini sudah baik, tetapi belum bisa dikatakan orang yang memiliki jiwa yang mulia. Maka hijrahkan nafsu lawamah ini menuju nafsu yang ketiga, yaitu nafsu mutmainnah. Adalah nafsu yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah memiliki nafsu ini, dia akan selalu membersihkan diri, membersihkan jiwa, mensucikan hatinya, menebarkan kebaikan, memberikan keselamatan kepada orang lain. Maka dengan itu, jika di akhir Ramadan ini kita sudah mampu menghijrahkan nafsu kita kepada nafsu mutmainnah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha, kemudian Allah meridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hijrah yang kedua adalah hijrah kultural. Setelah tadi kita menghijrahkan nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, yang kedua bentuk hijrah kita adalah hijrah kultural, hijrah budaya, hijrah kebiasaan. Adalah hijrah dari kejahiliahan, keterbelakangan menuju kemajuan ilmu pengetahuan. Jika di Ramadan kemarin kita sering hadir di majelis-majelis ilmu, kita sering hadir di tadarus-tadarus di masjid, melaksanakan tilawah, melaksanakan salat sunnah qiyamul lail, maka budayakan itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita lakukan di bulan-bulan setelah Ramadan ini, agar kita menjadi orang-orang yang mempertahankan dan melestarikan kemenangan dan ketenangan. Ramaikan kembali majelis taklim, ramaikan kembali ngaji rutin, ramaikan kembali majelis-majelis zikir dan lain-lainnya. Ketiga,
hijrah dalam bentuk sosial, yaitu dari masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, terpecah belah, saling silang pendapat, menuju masyarakat yang bersatu, masyarakat yang sepakat dengan kebaikan, masyarakat yang bukan hanya mementingkan kepada golongan saja, tetapi masyarakat yang penuh dengan persatuan dan kesatuan. Karena itu adalah modal utama untuk meraih kemenangan dan ketenangan. Seperti pepatah mengatakan, la ghalaba illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah. Tidak akan ada kekuatan, tidak akan mampu meraih kemenangan, tidak akan mampu mengalahkan jika kita tidak memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu terbentuk dari persatuan dan kekompakan setiap dari kita. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah. Sudah saatnya kita menyusun barisan, merapatkan persatuan, memberikan kedamaian dan ketenangan. Jikapun ada hal yang berbeda, semoga perbedaan itu mendatangkan rahmat bagi kita semua. Yang keempat, hijrah secara material, yaitu hijrah dari ketidakberdayaan ekonomi menuju perekonomian masyarakat yang kuat. Bagaimana membentuk ekonomi masyarakat yang kuat? Yang kaya menunaikan kewajiban dengan hartanya, mengeluarkan zakat, memiliki kepedulian ekonomi terhadap keberdayaan ekonomi umat. Insya Allah akan mampu membentengi kita dari pengaruh yang mendatangkan mudarat, yang dapat menghancurkan akidah. Karena tidak sedikit umat Islam yang menjual akidah karena lemahnya iman, karena lemahnya ilmu pengetahuan, dan juga karena lemahnya ekonomi. Umat Islam banyak terjerumus kepada hal-hal yang mengakibatkan dia memiliki dosa dari perbuatan riba karena lemahnya ekonomi. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk berusaha mencari nafkah, untuk meningkatkan taraf hidup, seperti diperintahkan Allah dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika telah melaksanakan salat, maka menyebar luaslah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kita juga maklum, satu ketika ada sahabat yang dicium tangannya oleh Rasulullah SAW, kemudian tangannya terdapat luka dari bekas kerja kerasnya. Kemudian Rasul mencium tangan sahabat itu dan sambil mengatakan, hadhihi yadun la tamassahu bihin naru abada. Ini adalah tangan yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Tangan yang terluka karena akibat kerja keras itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari ayat dan hadis tadi, Allah tidak menginginkan hambanya berpangku tangan mengharapkan keajaiban, mengharapkan pemberian dari orang lain, seperti mengharapkan turunnya hujan dari langit, seperti mengharapkan turunnya embun di pagi hari. Tetapi kita harus berusaha, kemudian berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merestui apa yang kita lakukan. Syarat yang pertama, syarat yang kedua berhijrah. Kemudian syarat yang ketiga, untuk mempertahankan kemenangan dan ketenangan Ramadan di hari-hari kita berikutnya adalah orang yang senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang senantiasa berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang yang senantiasa memiliki keinginan yang kuat untuk mengajak kebaikan kepada orang lain, memiliki keinginan yang kuat untuk menghindarkan perbuatan buruk daripada orang lain. Dia berbuat baik bukan hanya untuk dirinya, tapi dia senantiasa mengajak kebaikan kepada orang lain. Adalah orang-orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar dengan segala kemampuan yang dimiliki, baik dengan harta, jabatan, bahkan dengan jiwa. Maka kemudian melalui mimbar Idul Fitri ini saya mengetuk hati kita semua. Mari kita pupuk mental pejuang untuk berjihad di jalan Allah, menyeru kepada yang Allah perintahkan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan dan kerusakan, menegakkan syariat Allah, menegakkan panji-panji Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, baik dengan harta maupun dengan jiwa kita. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di hari ini kita menginginkan kemenangan ini tidak hanya dirayakan oleh orang yang berkecukupan saja, akan tetapi orang-orang yang memiliki kelemahan dalam ekonomi, fakir miskin, juga mereka harus turut merasakan nikmatnya dan indahnya hari kemenangan sebagaimana yang kita rasakan. Oleh karena itu, mari kita luruskan pandangan kita terhadap fakir miskin yang jika mau makan saja tidak ada nasi di rumahnya. Luruskan pandangan kita kepada anak-anak yatim yang hari ini tidak ada celana yang dibelikan oleh ayahnya dan tidak ada baju baru yang dibelikan oleh ibunya. Mereka hanya melihat orang-orang kaya dan berkecukupan bermewah-mewahan, menghambur-hambur harta, bersenda gurau dengan keluarga. Namun mereka hanya mampu menitiskan air mata karena ketidakmampuan. Ingatlah, di dalam harta kita ada yang menjadi hak mereka. Di balik kebahagiaan kita seharusnya mendatangkan kebahagiaan juga bagi mereka. Hadirin, di hari bahagia ini, mari kita sambut kedua tangan ibu bapak kita, seraya bersimpuh di hadapannya. Mohon agar dimaafkan segala kesalahan yang telah kita perbuat, dan mohon doa kepada Allah untuk orang tua kita yang masih hidup, terlebih lagi orang tua kita yang sudah tiada, terlebih lagi orang tua yang telah mendahului kita. Mari kita saling memaaf-maafkan antara suami terhadap istri, istri terhadap suami, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, saling mengunjungi, kembali bersilaturahmi saudara-saudara kita, sehingga kita dapat bersih secara lahir maupun batin. Kemudian sejenak tundukkan kepala seraya mengangkat tangan. Ingatlah, orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan kita yang tak kenal, sekarang mereka telah tiada, dan mereka mengharapkan doa dari kita yang masih hidup hingga hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil masabihil ghurar. Matta salat ainun binazar wa udhunun bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa tahu amma naha anhu wa hadzar. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khususan li sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyatis sahabati ajmain wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur man nasara din wa khudhul man khadala al muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr
Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.